Halo Sobat Mahkota, kembali lagi bersama dengan saya, Anthony. Nah, di topik kali ini, saya kepengen membahas mengenai topik yang kelihatannya itu banyak orang bahas semuanya, yaitu mengenai resesi 2023. Tapi, saya akan coba kupas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu akan saya kaitkan tentu saja dengan harga emas. Oke, stay tune in this video ya, jangan kemana-mana, langsung aja kita akan bahas ke topiknya. Yang pertama, di tahun 2022 ini yang kita keluhkan, yang kita rasakan, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, perlu digarisbawahi di seluruh dunia adalah inflasi gila-gilaan. Seperti di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton, bisa tonton dulu di sini ya, linknya. Mengenai inflasi yang pernah saya bahas, kalau di negara-negara, contohnya kemarin tuh di Turki itu sampai gila-gilaan. Puluhan persen, bahkan ada beberapa negara itu yang sampai sudah ratusan persen. Di Argentina, di Amerika Latin tuh banyak ya, Argentina, Meksiko, terus di negara-negara Afrika itu juga banyak yang seperti itu. Inflasi juga itu memakan korban banyak sekali negara-negara, entah negara berkembang atau juga negara maju. Nah, belum aja kita bisa melewati badai inflasi itu, kita mau masuk ke tahun 2023, sekarang bulan Oktober ya, kurang lebih sekitar 2 bulan lagi. Kita udah dikasih topik yang nggak kalah serem nih, yaitu resesi 2023. Sebenarnya, apa sih yang membuat dunia itu akan menjadi resesi 2023? Kalau kita ngomongin resesi ya, seharusnya kita nggak perlu nunggu 2023. Sekarang itu di beberapa negara, kita ambil contoh ya, yang paling jadi patokan seluruh dunia, yaitu Amerika Serikat. Itu sebenarnya udah resesi. Karena pertumbuhannya itu udah negatif di 2 kuartal berturut-turut. Itu udah menunjukkan kalau negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Nah, tapi kenapa kalau emang Amerika itu beneran ngalamin resesi, kok dampaknya tuh ke seluruh dunia? Seperti yang sering saya bilang di video-video sebelumnya, kalau Amerika itu ibaratnya itu adalah poros daripada dunia sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin itu sempat yang menjadi penguasa adalah bangsa Romawi. Pernah juga yang menguasai dunia ini itu Inggris, pernah seperti itu. Nah, kalau sekarang itu kan Amerika. Sehingga kalau Amerika itu batuk, semuanya itu akan kena. Amerika sama Cina ya. Kalau sekarang itu dua penguasanya ya mereka dua itu. Nah, tapi itu nggak berhenti di situ aja. Inggris itu juga lagi mengerikan banget. Kalian mungkin baca-baca berita di berbagai situs ya. Kalau Inggris itu sekarang sedang mengalami yang namanya kesusahan ekonomi besar-besaran. Kemarin habis Ratu Elizabeth meninggal dunia. Setelah itu Inggris itu banyak rakyatnya yang ngalamin kesusahan. Bahkan jangankan untuk belanja barang-barang mewah. Inggris itu kan negara kaya ya, kita tahu semua. Tapi hanya untuk makan aja, kemarin Inggris itu sudah kesusahan rakyatnya. Bersyukur di Indonesia kita masih bisa ya. Dan kalau kalian bisa nonton video ini, artinya setidaknya kalian masih punya kuota kan. Nah, nggak hanya di US dan juga Inggris, tapi negara seperti Jepang, macan Asia katanya, itu juga ngalamin kesusahan. Pertumbuhan ekonominya itu almost zero. Itu serem banget ya. Meskipun Jepang negara maju, bisa dibilang di Asia dia salah satu yang paling maju, tapi juga Jepang tuh nggak pernah separah ini kondisi ekonominya. Kita katakan kurun waktu maybe 10 tahun, 20 tahun terakhir, Jepang tuh nggak pernah sejelek ini. Cina mengalami perlambatan juga yang terus-menerus, karena yang paling menyebabkan Cina sampai sekarang kondisinya itu masih belum baik secara perekonomian karena Presiden Xi Jinping itu menerapkan kebijakan ketat untuk zero case COVID-19. Jadi begitu ada COVID gitu ya, langsung di close lagi wilayah tersebut dan seterusnya. Dan tentu saja yang paling serem, Eropa. Eropa itu juga kita bilang Eropa itu satu benua itu ya, EU yang tergabung dalam European Union itu juga mengalami kesusahan tentu saja karena perang Rusia sama Ukraina. Yang memasok gas ke negara-negara di Eropa itu adalah Rusia, dan yang memasok bahan pangan gandum itu Ukraina di Eropa itu. Nah, kalau mereka berdua ini lagi perang kayak gini, otomatis itu juga akan menyebabkan negara-negara yang di sekitar itu yang selama ini itu sangat bergantung sama pasokan gas Rusia dan bahan pangan dari Ukraina, mereka pasti akan kesusahan. Jerman yang selama ini terkenal negara yang cukup stabil, kuat perekonomiannya, manufakturnya itu luar biasa, Jerman itu pun juga mengalami perlambatan. Nah, jadi ini sekarang kita bisa bilang kalau resesi itu sebenarnya bukan tahun 2023, tapi sekarang itu udah kayak resesi.
Cuman mungkin akan getting worse di 2023. Tapi, nah tadi itu kita ngomong jelek-jeleknya. Kita harus stay positif dong. Kita harus positive thinking. Gimana dengan Indonesia? Dan gimana dengan harga emas? Saya akan bikin video ini menjadi 2 bagian ya. Seperti yang tadi saya bilang. Di Indonesia, itu kita ini diuntungkan dengan kalau kondisi ekonomi dunia itu seperti sekarang ini, yang sedang tidak menentu, sedang perang-perang gak karuan seperti ini. Kita tuh malah diuntungkan sebenarnya karena ada komoditas. Negara kita ini kan kaya ya akan SDA-nya, sumber daya alam. Contohnya paling gampang batu bara. Ketika pasokan gas itu sedang nyandet gitu ya dari Rusia, otomatis salah satu energi yang sekarang masih orang-orang butuhkan itu bisa didapat dari batu bara. Untuk produksi, untuk manufaktur, untuk pemanas. Sekarang di negara-negara barat sana itu banyak yang sudah mulai akan memasuki musim dingin, sehingga butuh yang namanya pemanas. Untuk menghangatkan badan, mereka butuh yang namanya batu bara. Dan nggak hanya batu bara, nikel, mobil listrik, Indonesia kaya akan nikel, dan lain-lain. Bahan pangan, kalau misalnya di Ukraina itu kan lumbung gandum dunia ya, Ukraina. Memang kita pun masih import kalau gandum, tapi bahan pangan pokok Indonesia itu kan bukan gandum. Kita itu, masyarakat kita pada umumnya konsumsinya itu masih gede di beras, padi, yang dimana kita itu sudah swasembada pangan. Apalagi kalau kamu di Surabaya gitu ya, kalian di Surabaya, Bukovifah kemarin itu mengatakan kalau Jawa Timur itu bisa mencetak produksi padi yang tertinggi untuk di Indonesia ini. Jadi lumbung padinya Jawa Timur ini luar biasa banget ya, Jawa Timur. Nah, terus setelah itu, kalau kita itu udah bisa menang di pangan, kita nggak bergantung sama Ukraina. Terus energi, kita juga bisa malah ekspor, dan kita malah diuntungkan, kita dapat devisa negara. Dan kalau kita bisa ngelakuin 2 ini, sehingga penerimaan pajak negara kita itu bisa kembali tinggi lagi. Nah, itu bisa disalurkan lagi untuk rakyat-rakyat. Kita nggak ngomongin korupsi ya, kita nggak bahas itu. Dan yang terakhir, Indonesia itu diuntungkan dengan yang namanya konsumsi domestik alias PDB-nya tinggi. Mereka itu, negara kita maksudnya, negara kita itu tidak bergantung sama ekspor. Bayangin kalau negara kita itu kayak Singapura, negara kecil, tapi memang luar biasa Singapura, kita harus akuin ya. Tapi dia itu adalah negara yang sangat bergantung kepada ekspornya. Karena penduduknya cuma berapa juta doang. Nggak ada apa-apanya sama Indonesia. Tapi Indonesia, kalau ekonomi di negara ini tuh berputar sendiri, itu bisa menyelamatkan negara ini dari jurang resesi. Itu sebabnya, menurut saya pribadi, ini opini, Indonesia di tahun 2023, meskipun akan mengalami penurunan, tapi tidak akan sampai resesi. Karena data terakhir menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di kisaran angka 5%, bukan negatif seperti di negara-negara lain. Tapi kita juga harus bijak ya, gimana caranya dan apa hubungannya dengan harga emas. Saya akan bahas di video berikutnya. Saya kasih bocoran sedikit. Kalau di 2023 harga emas itu akan... Oke, itulah pendapat dan opini pribadi saya mengenai resesi 2023 yang terjadi di dunia dan apa kaitannya dengan negara kita Indonesia. Untuk mengenai 2023 kalau sampai terjadi resesi dan apa kaitannya dengan harga emas. See you on the next video.